Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya mulai belajar makan jauh. Masih di Stand Up Comedy Show Battle of Comedy, edisi spesial Indonesia Lahir Club. Tadi sudah kita lihat oposisi maupun penguasa. Gimana nih tanggapannya tadi nih dari oposisi kita, Pak Mo Sidik? Kalau saya melihat oposisi memang kerjaannya bawel ya. Apa yang dilakukan oleh penguasa seperti kita ini selalu dikomentari negatif. Dia selalu negatif. 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 Saya sampai sakit hihi kalau mendengarnya. Iya. Saya boleh komentar? Silakan. Emang disuruh, Cak. Emang calon tong. Oh, ini saya disuruh? Iya. Disuruh. Maaf, saya tidak gampang disuruh. Bukan. Bukan, ini di... Saya orangnya punya pendirian. Bukan disuruh, Cak. Ini diberi kesempatan namanya. Oh. Diberi kesempatan. Saya berikan kesempatan pada yang lain. Coba ini dari tadi. Ini anak kecil kok diam aja dari tadi, ini ada apa nih ya? Gue merasa minoritas di sini ya. Ini sebenarnya gue bawa boneka, ini Tongki sebenarnya namanya. Ini sebagai pembela hak-hak minoritas mau ngomong nih sekarang nih. Oh iya dong. Ya silakan untuk politisi dari Betawi, Aco. Selamat malam. Battle tapi tidak seimbang ya. Politisi ya, politisi. Gue kalau misalnya jadi politisi, itu hal yang pertama akan gue benahi adalah korupsi ya. Gue paling sebel sama yang namanya money politik. Wis, lu ngerti nggak? Langsung pertanyaannya Pak. Langsung ya. Rakyat kita tuh suka banget mengkritik pejabat yang money politik. Padahal dia sendiri mentalnya money politik ya. Kayak misalnya lu ditilang sama polisi. Lu kan minta damai. Lu kalau mau damai mah sholat. Damai sama polisi. Itu kan udah bibit-bibit korupsi. Lu bikin KTP harus bayar sama Pak RT. Ada yang namanya uang rokok. Makanya gue nanti akan memberlakukan selain ruang anti rokok, gue bikin ruang anti uang rokok ya. Terutama di kantor-kantor kelurahan, kecamatan tuh gue akan bikin kayak gitu. Kenapa? Apa itu ada uang rokok. Dan kalau proyeknya gede, uang rokoknya gede, bisa sampai belasan juta. Itu rokoknya segede apa? Rokok kretek 12.000 aja gedenya segini. Lu rokok 15 juta bibir lu jeding. Wah, nggak ngerti itu ya sama yang kayak gitu-gituan. Udah selesai Mas ketawanya? Langsung pertanyaannya. Oke. Itu satu, masalah korupsi ya. Yang kedua, masalah macet. Masalah macet tuh politisi kita tuh yang mau jadi gubernur ya, solusinya tuh terlalu berneko-neko lah. Dan selama ini udah terbukti, coba 3 in 1, tetap aja macet, ya kan? Padahal mah kalau misalnya kita mau meredakan macet, ya udah nggak ada mobil, lu naik kuda. Coba zaman sahur sepuh mana ada macet, lu udah naik kuda, enak kalau naik kuda kan? Dan kalau misalnya anak mobil, anak motor bilang, ah nggak keren naik kuda mah nggak bisa dimodif-modif, bisa. Lu mau modif apa? Interior apa eksterior? Lu modif interiornya, gigi kudanya lu pasangin behel. Enak, keren. Jadi kudanya juga kalau keren. Ya? Warna-warni. Ya tapi kan kuda nggak ada surat-suratnya, siapa bilang? Kalau kendaraan kan ditilang, bisa lihat surat-suratnya. Ya kalau kuda sama aja, bisa lihat akte kelahirannya Mas. Ntar kudanya ngeluarin yang ini, akte kelahiran gitu ya. Eksterior belakang, kalau mobil knalpot, ya sama. Buntutnya bisa lu kepang. Kalau interiornya masih kurang lu modif, eksteriornya lu modif. Lu pasangin lampu neon di bawah perutnya. Lu ceperin kakinya. Keren. Terus masalah banjir. Gue akan mengadakan sebuah gerakan, yaitu gerakan lempar celana dalam ke atas genteng. Karena itu dipercaya bisa menghentikan hujan. Dan gak susah, lu cuma modal kolor doang. Oh hujan-hujan bentar lagi banjir, buka lempar gitu kan. Terima kasih, saya Aco. Aco Muhatli. Nih politisi ngomong ini
kusir delman. Udah ketahuan lu ya mau masuk partai mana ya. Tapi kalau celana dalam itu bisa menghentikan hujan itu gue percaya. Kalau celana dalam Mo Sidik itu bentuknya kayak payung pasti ya. Ini siapa ini dari partai penguasa? Udah dihajar 2 kali oleh oposisi. Siapa mau naik? Oh, Cak Lontong. Saya Cak Lontong, salam lemper. Kali ini kita akan berbicara masalah politik. Sebenarnya tidak pantas yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi. Kerjaannya si Acok hanya mengeluh, Mo Sidik hanya melenguh. Bukan tipe yang cocok untuk menjadi pemimpin. Kita harus menjadi atau mencari sosok pemimpin yang bersih. Tidak ada yang salah di negeri kita. Hanya negeri lain yang lebih benar. Itu saja masalahnya. Tapi jangan putus asa, makanya kita harus pintar mencari sosok pemimpin. Kita hanya butuh pemimpin. Kalau dari sosok-sosok yang sudah berkampanye tadi, Anda harus tahu karakter sebelum Anda memilih pemimpin. Dari 2 kubu ini jelas, ini tadi asalnya satu, membelah diri. Apa yang Anda harapkan dari seorang pemimpin yang bisa membelah diri? Tidak baik. Pemimpin secara fisik, secara mental harus sehat. Abdel? Temen, Cak. Ini. Udah curiga. Temen diserang juga. Abdel takut saya serang, dia tidak paham tentang politik. Politik tidak ada yang namanya kawan abadi. Tolong ditarik tangan saya. Berbicara masalah pemimpin, jelas mereka nggak cocok. Apalagi hostnya. Kok saya dibawa-bawa? Karena Anda yang membawa kita ke sini. Iya kan? Langsung pertanyaannya, Pak. Maaf kalau saya tidak lucu. Tolong yang tidak lucu jangan ditertawakan. Ini malah bikin bingung. Kalau saya sedang serius, terimalah dengan serius. Kalau saya sedang bercanda, Anda boleh tertawa. Nah, sekarang kenapa nggak ada yang ketawa? Anda bikin jengkel ya. Ingat, nanti saat Anda dibutuhkan untuk memilih siapapun itu, anggota caleg atau pemimpin-pemimpin Anda, yang pertama harus Anda lakukan adalah bukan nyoblos. Tapi sebelum Anda nyoblos, Anda harus mikir. Saya Cak Lontong, salam lemper. Demikianlah Cak Lontong dan 4 orang politisi kita sudah ngebacot 4-4-nya. Siapa nanti yang bacotnya paling oke? Kita akan saksikan, tapi kita saksikan dulu yang satu ini dalam stand up comedy show Battle of